Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juang relawan Jokowi. Ya, saat ini sebenarnya Gus tidak mau ikut cawe-cawe ya mengenai masalah cawe-cawenya yang saat ini banyak diisukan khususnya oleh kelompok sebelah, digoreng dan terus digoreng mengenai cawe-cawenya Presiden Jokowi. Karena hal ini sudah menjurus pada pemikiran cawe-cawe yang negatif, maka kami selaku relawan Jokowi terpaksa harus juga ikut cawe-cawe untuk sedikit menjelaskan mengenai makna cawe-cawe. Cawe-cawe ini adalah bahasa Indonesia, ya. Cawe-cawe itu membantu atau turut serta, ya. Akan tetapi setiap manusia itu punya pandangan. Ainur ridho angkuli aibin kalilatun kama anna ainus syuhti tubil masayih. Ainur ridho, apabila orang berbaik sangka, maka segala sesuatunya dipandang dengan pemikiran yang positif. Kama anna ainus syuhti tubil masayih. Lain halnya apabila orang itu sudah negatif thinking, maka sesuatu yang baik pun dianggap negatif. Maksud cawe-cawe Presiden Jokowi ini jelas sebagai presiden, bagaimana pelaksanaan pemilu 2024 ini merupakan masih dalam tanggung jawab Presiden Jokowi dapat terlaksana dengan baik, aman, kondusif, jujur dan adil. Dan kita semua relawan Jokowi punya tanggung jawab moral di dalam pelaksanaan pemilu ini aman, damai dan kondusif, ya. Karena di tahun tersebut masih di dalam kepemimpinan Presiden Jokowi. Kami relawan Jokowi setia sampai akhir terus menjaga Presiden Jokowi hingga happy ending ataupun husnul khotimah. Presiden Jokowi cawe-cawe dalam kapasitasnya. Contoh soal umpamanya, Presiden Jokowi kepingin mensandingkan antara Prabowo dengan Ganjar ataupun Ganjar dengan Prabowo. Itu ada dalam pemikiran Presiden Jokowi. Akan tetapi itu bukan hak Presiden Jokowi, hak Ketua Umum Partai. Contoh soal, ya kan? Sehingga ya pada batasan hanya istilahnya memberikan pemikiran, mengajak mereka berdua sering pertemuan saat itu. Tetapi kembali lagi keputusannya ada pada siapa? Ketua Umum Partai. Karena Ketua Umum Partai lah yang bisa menentukan siapa capres dan cawapres. Rakyat hanya mencoblos dari pilihan Ketua Umum Partai di dalam menentukan siapa capres cawapresnya. Di samping itu juga hal ini justru digodok ataupun digoreng yang tidak-tidak oleh kelompok sebelah, ya. Dikait-kaitkan, ya. Contoh soal Indrayana, ya, mengaitkan bahwa cawe-cawe terhadap penggagalan Anies sebagai capres, ya kan gitu, dengan diambilnya siapa? Partai Demokrat oleh kelompok Muldoko. Lah ini sangat berlebihan, ya. Presiden Jokowi cawe-cawe dalam masalah urusan kebangsaan, politik kebangsaan, bukan masuk dalam ranah hukum ataupun masuk di dalam ranah politik elektoral, ya. Hal tersebut itu bukan ranahnya Presiden Jokowi, ranahnya Menkumham, ya, ataupun yang terkait, ya. Termasuk juga dikait-kaitkan dengan masalah yang saat ini lagi ramai, bahwa pemilihan 2024 ini terbuka atau tertutup. Dah Presiden Jokowi tidak ada masalah tentang itu, mau terbuka kayak mau tertutup, itu tidak ada kepentingan bagi Presiden Jokowi. Kepentingan bagi Presiden Jokowi bagaimana pelaksanaan pemilu ini dapat berlangsung dengan baik, jujur, adil,
dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah tugas KPU, ya, dan diawasi oleh Bawaslu. Di sini Presiden Jokowi hanya mengawasi bagaimana pelaksanaannya nanti, ya. Itu yang dimaksud dengan cawe-cawe Presiden Jokowi. Ayo, mari kita memandang sesuatu ini dengan pandangan positif. Sehingga yang keluar adalah nilai-nilai yang positif. Akan tetapi kalau kita memandang segala sesuatu dengan pemikiran yang negatif, maka negatif pula yang keluar di dalam lisan kita. Akhirnya apa? Yang terjadi kegaduhan dan pro dan kontra. Kami sebagai relawan Jokowi yakin cawe-cawe Presiden Jokowi bukan untuk kepentingan politik praktis ataupun politik elektoral, tapi cawe-cawenya Presiden Jokowi di tahun 2024 ini, beliau punya future, ya, di dalam 10 tahun kepemimpinannya ini. Telah membangun Indonesia yang begitu luar biasanya, baik infrastruktur jalan, bendungan dan lain sebagainya, serta meletakkan nilai-nilai kebangsaan, kenegaraan dan ekonomi, alhamdulillah jauh lebih maju daripada presiden yang sebelumnya. Bahkan dengan kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia dihormati, dihargai di mata dunia internasional. Sukses menggelar, ya, KTT G20 dan juga yang terbaru yaitu KTT ASEAN. Ini semua terlaksana dengan baik. Negara-negara luar, bahkan negara adidaya, hormat, respek kepada Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Lah, cawe-cawenya Presiden Jokowi, bagaimana ke depan ini, ya, pengganti beliau adalah orang yang bisa lebih mengharumkan nama Indonesia ini. Jangan sampai Indonesia setelah Presiden Jokowi menjadi jeblok lagi. Ya, kita telah menjadi negara yang dihormati, dihargai oleh negara-negara adidaya. Harapan cawe-cawe Presiden Jokowi, bagaimana tahun 2045 bisa terwujud Indonesia emas di umur yang 100 tahun ataupun 1 abadnya. Maka nggak salah dong apabila mengumpulkan para relawan, menyampaikan siapa yang harus dipilih, tidak dengan nama, tapi dengan kriteria-kriteria yang ada. Toh, semuanya kembali, pemilihan itu bukan di tangan Presiden Jokowi, di masing-masing daripada relawan. One man, one vote. Satu suara adalah satu manusia, adalah satu suara. Mudah-mudahan dengan sedikit pencerahan ini dapat memberikan pencerahan kepada teman-teman relawan Jokowi khususnya dan juga kepada khayalak rame bahwa cawe-cawenya Jokowi adalah untuk kepentingan bangsa dan negara ini ke depan lebih baik di dalam politik kebangsaan, bukan di dalam politik elektoral. Demikian dari kami, salam juang relawan Jokowi. Mari tetap terus tunggu komando Presiden Jokowi 2024 manut Jokowi. Sekali Jokowi tetap Jokowi. Merdeka, Indonesia maju, Indonesia jaya bersama Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.